Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Oke, hari ini kita akan bersama-sama mau membahas ya satu tema yaitu tentang pelepasan. Kenapa kita harus tahu tentang pelepasan? Karena ini sangat penting ya. Karena target daripada pertumbuhan rohani kita ini bukan sekedar kita selamat. Tapi Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Bahkan Yesus sendiri memberikan kemuliaannya kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi sama mulia. Anda tahu ya? Targetnya adalah kudus, sempurna, mulia. Nah, ketika kita hidup di dunia ini kotor. Banyak sampahnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kadang-kadang itu mengotori kita, betul? Kadang-kadang kita lagi nonton ya atau baca sosmed, lalu ada berita, hati kita yang awalnya tenang, damai, tahu-tahu kekhawatir, bisa. Jadi itu bisa mempengaruhi setiap kehidupan kita. Nah, itu adalah sampah-sampah yang bisa mengotori jiwa seseorang. Oleh sebab itu, kita harus ya mau dibersihkan, dibereskan. Caranya gimana? Ada satu pelayanan, namanya pelayanan pelepasan. Amin. Nah, yuk kita mulai dari satu ayat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca sama-sama. 2, 3, 4. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, Saudara, tanpa cacat menjelang kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang berpikir sempurna itu nanti. Kudus itu nanti. Kalau kita sudah mati, kita masuk surga. Tapi proses untuk kita menjadi sempurna, untuk menjadi kudus, itu dimulai dari sebelum kedatangan Kristus. Kapan itu? Saat ini, amin. Ya, saat ini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ada beberapa aspek yang harus mengalami progres ya atau pengudusan ini. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Kita mengenal secara umum manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tapi pada hari ini kita akan melihat sebenarnya bukan hanya 3. Ada satu yang jarang dibahas. Nah, coba perhatikan di sini. Tentang roh, ya, ternyata ada jiwa, ada tubuh. Nah, yang tengah ini ada yang namanya nyawa. Apa itu nyawa? Nanti akan saya bahas sedikit, ya. Nah, untuk mengerti tentang hubungan antara roh, jiwa, nyawa, dan tubuh, ya. Roh itu adalah pemiliknya jiwa. Roh itu juga pemiliknya tubuh, roh itu adalah pemilik daripada nyawa. Jadi roh itu sebenarnya identitas utama dari seseorang. Kalau orang bilang Gideon, ya, ini tubuhnya saja nih. Ya, saya punya jiwa, saya punya nyawa. Sebenarnya inti daripada Gideon itu siapa?
Bagian mana? Bagian rohnya. Ketika saya mati, Gideon pulang. Betul ya? Yang pulang siapa? Rohnya. Amin. Rohnya kembali kepada yang punya. Roh itu asalnya dari Tuhan. Amin. Ketika Adam diciptakan, Adam itu mengalami 2 kali ya progresnya. Yang pertama dalam Kejadian pasal 1 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka manusia itu dijadikan menurut rupa dan gambar Allah, laki-laki, perempuan, dan diberkati supaya beranak pinak. Wujudnya sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Kejadian 1 itu belum ada wujudnya. Tapi Tuhan bilang sudah jadi. Sudah dijadikan. Tapi belum ada, karena apa? Materinya belum ada. Ketika hujan sudah mulai turun, lalu Tuhan Allah mulai main tanah kan, lalu dibuatlah patungnya Adam. Disitulah dibikinkan casingnya. Tubuhnya Adam ada di situ, lalu Tuhan Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya Adam itu. Lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Nangkep ya? Jadi jadinya inti manusia itu ada di daerah roh. Nah, roh itu memiliki jiwa, roh itu memiliki tubuh, dan roh itu memiliki nyawa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa jiwa itu? Ya, apakah jiwa itu? Orang kadang-kadang hanya berpikir jiwa itu perasaan, pikiran, dan kehendak aja. Tapi sebenarnya dalam praktek atau kita melihat dalam pelayanan, ternyata jiwa itu adalah kumpulan dari berbagai macam roh, ya, kumpulan dari berbagai macam roh. Jadi bisa diibaratkan jiwa itu seperti kantong, bukan kantong kolektor, gitu. Ya, kantong, ya. Nah, kantong ajaib, di mana kantong itu awalnya kosong, lalu mulai diisi dengan berbagai aneka ragam barang, tergantung apa yang dikoleksinya. Kalau Anda koleksi batu akik, isinya kantong itu batu akik semuanya. Kalau Anda suka koleksi batu permata, itu kantong isinya batu permata. Tapi kalau Anda orang yang suka iseng, isinya apa? Batu kali, ya, batu-batu aja nih ya. Batu kali ya isinya batu kali semuanya, amin. Tergantung kantong yang kosong itu mau diisi dengan apa? Amin. Nah, siapa yang mengisi? Nah, saudara, tadi dikatakan ya, ada bagian-bagian tadi, ada tubuh, ada jiwa, ada nyawa. Jadi yang mempengaruhi, yang mengubah sampai terjadi jiwa itu akhirnya ada isinya sebenarnya daerah ini, yaitu nyawa. Nah, apa itu nyawa? Nyawa adalah bagian yang memotivasi hidup seseorang, sehingga mendorong munculnya rancangan-rancangan atau planning untuk mengejar motivasi itu. Nyawa itu life, nyawa itu hidup. Orang hidup dikatakan hidup kalau punya apa? Punya nyawa, punya keinginan. Kalau ada orang yang sudah nggak pengen makan, nggak pengen ini, nggak pengen itu, kamu kok kayak orang mati aja, betul ya? Nah, tapi kalau kita melihat ada orang yang bergairah, betul? Pengen ini, pengen itu, maunya terlalu banyak dan sebagainya, wah,
Orang ini semangat hidupnya luar biasa. Jadi orang menilai ya bahwa orang yang masih memiliki semangat, keinginannya menggebu-gebu dikatakan hidup. Memang betul. Karena hidup itu adalah nyawa. Nah, ketika manusia hidup, manusia itu suka bereksperimen, suka bikin planning ini, bikin planning itu. Tergantung sekarang lingkungannya, kondisi daripada si pembuat planning itu. Kalau orang jahat, apa yang diplan? Apa yang direncanakan? Nyolong, apalagi membunuh, ngerampok, dan sebagainya kan? Tapi kalau orang baik, yang dipikirkan apa? Yang dirancangkan apa? Apa yang bisa aku lakukan, ya toh? Untuk menolong orang itu. Beda. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu tergantung keinginannya arahnya kemana. Bisa jahat, bisa baik. Kalau dia plan, kalau dia mulai merancang, menginginkan hal-hal yang baik, maka dia akan jadi orang baik. Kalau dia merancang, terus pengen jadi melakukan hal yang jahat, dia akan jadi orang jahat. Apa bedanya orang jahat dan orang baik? Ayo, bedanya orang jahat dan orang baik apa? Ya, sifatnya, betul? Orang jahat sifatnya? Ayo contohnya. Kalau itu saya tahu, nggak usah nanya. Ya. Orang jahat contoh, sifatnya apa? Iya. Contohnya, kayak nggak pernah jahat aja ya. Ya, apa lagi? Bohong, apa lagi? Fitnah, apa lagi? Sebutin sendiri saja ya. Nah, kalau yang baik, wah pasti semangat ini. Sifat orang baik apa? Suka menolong. Apa lagi? Secara spesifik gitu loh bentuknya. Ya. Kalau baik hati itu masih banyak sih. Ya, contohnya nanti minta lagi. Contohnya. Nah, apa lagi? Peka. Peka apa? Nah, paling tidak begini ya. Anda tahu sekarang kalau ketemu seseorang, Anda bisa menilai orang itu baik atau jahat, betul? Nah, kenapa orang jadi suka marah? Kenapa orang jadi suka marah? Lapar. Ya. Kenapa orang suka benci gitu? Iya. Kenapa orang bisa jadi seperti itu? Ada beberapa orang yang menghadapi ya situasi yang sama, tapi ada yang marah, ada yang enggak. Ada yang benci, ada yang enggak, betul? Tergantung responnya. Kenapa yang satu merespon jahat, tapi yang ini enggak jahat? Nah, tergantung kondisi orang itu kan. Kondisi orang itu ditentukan oleh isinya jiwa. Tadi jiwa adalah kantong.
di dalam kantong jiwa itu isinya apa? Kalau isinya roh marah ada di situ, ketika terpancing, dia punya potensi, punya apa namanya? Punya alasan atau punya kemampuan untuk marah karena roh marahnya sudah ada, betul? Nangkep ya? Kenapa orang mencuri? Karena di dalam dirinya ada roh pencuri. Di dalam jiwanya itu. Jadi saya mau bicara secara praktis saja ya. Kenapa orang harus dilayani pelepasan? Jadi pelepasan ini sebenarnya secara simpel ya, kita akan melakukan pembersihan bagian jiwa seseorang yang sudah terlanjur terisi dengan berbagai macam roh, khususnya roh-roh yang jahat. Ya, nah ada orang kadang-kadang berpikir sendiri begini, kenapa ya saya kok jadi jahat? Siapa yang pernah berpikir gitu? Dalam merenung gitu ya. Kenapa ya saya sering berbuat salah? Jadi apa yang enggak kita suka? Di satu titik ya, dan itu sering terjadi, sering kita alami, sering kita kerjakan, sering kita lakukan. Tapi satu kali kita berpikir gitu, kenapa saya jadi orang seperti itu? Padahal kita sudah berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat. Nah, nanti ada alasannya sendiri. Sebenarnya Anda tidak terbentuk untuk jadi orang jahat. Mungkin lingkungan Anda ya, bukan orang-orang jahat. Sehingga Anda tidak terkontaminasi. Jiwamu tidak terisi sifat-sifat jahat tadi itu atau roh-roh ya, marah dan lain sebagainya itu. Tapi kenapa? Satu kali Anda bereaksi melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan sifat asli Anda. Nah, sebenarnya yang bereaksi itu bukan Anda sendiri. Ada makhluk lain, ada pribadi lain yang mendominasi diri kita. Ya. Nah, ini yang jarang diketahui oleh banyak orang. Karena dalam praktik pelayanan pelepasan, kebanyakan orang hanya mencecar bagian sifat-sifat ya, atau isi daripada kantong jiwa tadi itu, yaitu disebut roh-roh, roh marah, roh benci, ya, roh berzina dan sebagainya. Tapi ya, ada satu juga yang menggerakkan seseorang jadi bisa melakukan perbuatan yang salah dan perbuatan yang jahat. Karena dikendalikan oleh satu pribadi yang telah mendominasi orang itu sendiri. Ya, nah di RTM ini sangat familiar. Ya, namanya apa? Roh orang mati. Ya, ini roh orang mati nih biasanya. Bisa, ya. Jadi ada roh orang mati yang masuk ke dalam diri seseorang sehingga roh orang mati itu mendominasi orang yang dimasukinya. Sehingga orang yang dimasukin itu dia bereaksi tidak sesuai dengan karakteristik yang ada dalam dirinya. Kenapa? Nah, karena roh orang mati ini ya, dia mau melampiaskan apa yang sedang bergejolak di dalam jiwa si mati itu.
Orang mati itu sebenarnya jiwanya kemana? Orang mati itu jiwanya sebenarnya ngikut rohnya. Betul? Orang mati itu cuma kehilangan casing, kehilangan tubuh. Yang dari debu kembali ke debu. Yang dari Tuhan kembali ke Tuhan. Betul? Yang dari debu apa? Ketika manusia dibuat dari debu tanah itu untuk membentuk tubuh. Betul? Tubuh harus kembali menjadi tanah. Sekarang jiwa dan rohnya ke sono. Sementara karena nyawa itu adanya di dalam darah manusia, ketika manusia itu mati, darahnya berhenti, nyawanya stop. Berhenti sampai di situ. Sehingga dia sudah enggak bikin rancangan-rancangan yang baru lagi. Jadi yang pergi ke sana cuman jiwa sama rohnya. Nah, jiwa yang pergi bersama roh itu tergantung kondisinya selama dia hidup. Jadi waktu dia hidup, kondisinya mungkin banyak sekali, kantong-kantongnya terisi dengan perkara-perkara yang jahat, di sana sebenarnya dia masih pengen terdorong untuk melakukan hal yang jahat. Tapi karena enggak punya tubuh, dia hanya merasakan saja. Bayangin ya, jiwa itu sangat menderita. Kalau dia punya keinginan, tapi enggak bisa mengekspresikannya. Orang Korea bilang ngempet itu loh. Apa tuh ngempet tuh? Makan dalam betul ya. Pengen marah tapi enggak tahu mesti marah sama siapa gitu ya. Gitu. Nangkep ya maksudnya. Itu kondisi jiwa itu seperti itu. Jadi kalau jiwa di sana itu dulu waktu hidupnya dia memprogres hal-hal yang jahat dan dia punya karakter seperti itu. Jadi dia tuh pengen melakukannya. Makanya dia cari kesempatan. Ketika bisa dan mampu masuk ke dalam tubuh orang hidup, dia ketemu satu fasilitas. Namanya apa? Tubuh. Ya, dia pinjam tubuhmu. Dia pinjam tubuh manusia yang hidup itu. Untuk apa? Untuk mengekspresikan. Untuk melampiaskan. Apa yang tadi saya bilang ngempet tadi ya. Dipendam lama tadi itu. Ketika ketemu tubuh dengan enaknya dia pakai tubuh itu. Untuk melampiaskan apa saja yang ada di dalam si mati itu. Ya, nah, jadi belum tentu orang-orang yang berkarakteristik baik, dia tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, bisa dilakukan, saudara ya, pelepasan. Memang saudara ya, di dalam diri manusia itu kan begitu rumit ya. Kayaknya ruwet itu loh, antara kaitannya tubuh, jiwa, roh, nyawa, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Baca Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ya, walaupun kondisinya begitu ruwet, rumit, tapi firman itu sanggup tajam untuk memisahkan. Sehingga bisa memilah, sehingga kita bisa mengerti, betul? Sehingga kita bisa mengantisipasi, sehingga kita bisa menguraikan, sehingga kita bisa memperbaiki, supaya terjadi seperti apa yang dikatakan Paulus tadi. Tubuh, roh, dan jiwamu dalam keadaan
baik-baik sempurna. Amin. Nah, ada orang yang beranggapan bahwa menjadi orang Kristen karena sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, sudah jadi WL, sudah jadi singer, sudah jadi pemain musik, sudah berkhotbah, amin. Enggak perlu pelepasan. Ya, alasannya apa? Kan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dosa kita kan sudah diampuni. Ngapain mesti ditengkeng-tengkeng lagi? Ada yang berpikir seperti itu. Ya. Karena mereka tidak bisa membedakan antara dosa dan setan. Apa bedanya dosa dan setan? Dosa itu adalah perbuatan. Setan adalah yang berbuat. Yang berbuat bukan setan, yang berbuat Anda. Yang nyolong Anda kata setan, enggak lah. Betul enggak? Yang berbuat kita dong. Lah setan itu apa? Kompor gas, betul enggak? Dia yang ngomporin Anda, betul enggak? Itu setan. Coba nih, kalau ada orang suka ngomporin Anda, lu setan ya? Langsung ada gituin ya, lu kayak setan aja nih, suka ngompor-ngomporin tuh ya. Memang perbuatan setan itu seperti itu. Jadi nangkep ya, dosa dan setan itu berbeda. Dosa itu adalah perbuatannya, upah dosa adalah maut. Dia mau supaya kita melakukan dosa, supaya kita binasa ditelan oleh maut. Nah, ya. Jadi jangan beralasan karena sudah dibaptis, ya. Lalu Anda enggak perlu untuk dilayani pelepasan. Nah, coba lihat. Setelah Anda ya lahir baru terima Tuhan Yesus, setan itu kemana sekarang? Setan itu kemana? Ke Bekasi. Apakah secara otomatis meninggalkan orang itu? Ya, walaupun kenyataannya ya dosa kita itu sudah diampuni, tapi sebenarnya roh jahat masih ada di dalam jiwa orang itu. Ya, masih ada jiwa, masih ada roh ya yang ada di dalam kantong jiwa tadi itu. Memang ketika Anda sedang main musik, menyembah Tuhan dan sebagainya, ini roh enggak bereaksi toh. Karena kesadaranmu akan pada saat kita itu menyembah Tuhan, kesadaran kita itu kemana? Ke Tuhan tuh ya. Tapi ketika Anda sedang bengong, Anda sedang mikir betapa malang nasibku gitu ya. Semenjak ditinggal babu. Itulah. Ketika Anda mulai memikirkan hal seperti itu, nah, Anda sedang memberikan ruang. Anda memberikan kesempatan. Iblis tidak langsung pergi ke neraka, enggak. Dia seperti singa yang mengelilingi kita sambil mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Mencari siapa yang dapat dipengaruhinya. Dia tunggu saat yang tepat. Bukan saat kita lagi nyanyi, bukan saat kita lagi main musik, itu ya. Bukan saat kita lagi worship, bukan. Ada kalanya seperti itu. Dia memanfaatkan apa? Waktu. Nah, kapan setan masuk ke seseorang?
Kapan? Kapan-kapan, ya. Nah, nih. Saat Anda mulai memikirkan sesuatu yang bukan pikiran Allah. Dosa sudah mengintip di ambang pintu, yakni muncul sebagai pikiran-pikiran jahat. Contoh, Kain, ya, bukan kain batik, ya. Kain, tahu? Nah, ditegur oleh Tuhan. Kenapa mukamu muram? Kenapa kain muram, Saudara? Kenapa kain muram? Karena merenungi nasib. Kenapa ya persembahanku enggak diterima? Dia mulai mencurigai Tuhan, ya. Dia enggak berpikiran benar, dia enggak berpikiran mulia, dia enggak berpikiran positif. Mulai mencari-cari sesuatu. Kenapa ya? Mulai murung. Lalu Tuhan bilang, kenapa mukamu muram? Nah, dosa sudah mengintip. Mengintip di depan pintu. Pintu apa? Pintu apa? Pintu jiwa sebenarnya. Ya, karena dia mau mengaktifkan isi kantong-kantong jiwa Anda. Jadi yang diintip oleh setan apanya? Bukan hatimu nih, bukan. Ya. Tapi yang diintip oleh setan adalah kantong jiwamu itu loh. Nah, ketika Anda lengah, oke. Diaktifkan satu gitu loh. Karena memang benihnya ada. Isi kantongmu itu ada. Ada roh marah, ada roh benci, betul ya. Dengan mudah dia tinggal cabut pinnya aja, tek. Anda jadi marah. Kenapa? Memang potensinya ada. Isi kantongmu itu ada roh marahnya. Ya. Nah, tapi kenapa Pak? Selama ini saya kok baik-baik saja. Nah, karena apa? Iblis belum punya kesempatan untuk mengaktifkan apa yang sebenarnya ada di dalam isi jiwa kita. Ya. Oke, ya, dari sini saya yakin kita mulai nangkep ya, sedikit. Oke, satu kali Tuhan Yesus itu menegur muridnya. Namanya Petrus ya. Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa sih yang dipikirkan sama Petrus? Sehingga Petrus itu disebut sama gurunya iblis. Padahal bukan iblis loh. Yang dimaksud oleh Yesus dengan mengatakan Petrus itu adalah iblis adalah apa yang sedang dipikirkan oleh Petrus. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, hati-hati dengan pikiran ini. Pikiran ini medan peperangan. Ya, ada dua kehendak yang akan mengisi pikiranmu. Kehendak Allah atau kehendaknya si iblis. Dua kekuatan ini berebut. Sekarang tergantung. Yang satu, Allah itu kalau punya kehendak, dia maunya Anda rela, betul? Tapi yang ini, dia cari kesempatan, kadang-kadang maksa dikit. Ini yang beda nih. Kira-kira yang nunggu kerelaan
dan yang maksa mencari kesempatan, mana yang lebih banyak peluang? Mana yang lebih banyak peluang? Yang maksa dong. Betul ya? Itu lebih banyak peluangnya. Ketika pikiranmu nggak Anda jaga, kesempatan paling banyak yang intervensi justru dari si iblis. Karena kehendak Allah itu nggak pernah dipaksakan kepada kita. Nangkep ya? Allah kalau punya mau, dia cuma nanya, kamu mau nggak? Nggak mau, ya sudah. Tapi kalau yang di sini nih, lu mau nggak no? Pakai golok nih. Nangkep ya? Ada ancaman dikit, sehingga membuat Anda kayak orang ditodong gitu ya. Saya kan pernah ditanya, saya selama di Jakarta itu ditodong 3 kali gitu. Wah benar-benar tuh ya. Itu nggak tahu tuh waktu di kampung rambutan. Saya dipepet begitu, di belakang saya kok anyep-anyep gitu. Wah ini pisau atau apa, jangan-jangan sendok atau apa, nggak ngerti ya pokoknya. Wah kalau macam, akhirnya tas saya dikuras semuanya, habis ya. Dompet dikuras semuanya, handphone diambil. Pada waktu itu handphone masih barang langka itu ya. Masih pakai apa itu? Ericsson, Sony Ericsson gitu ya. Wah itu yang tuk-tuk itu macam itu. Wah, hilang gitu semuanya. Ada gitu ya. Nah, sebenarnya saya nggak rela dong kasih itu. Tapi terpaksa. Ya, karena apa? Ya tadi itu ada ancamannya. Nah, bahayanya seperti itu. Jadi 2 kekuatan yang mencoba mempengaruhi pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran ya, apa yang Anda pikirkan. Selain apa yang kita pikirkan, hati-hati juga dengan apa yang Anda ucapkan. Amin. Nah, ucapan yang salah selalu memberi kesempatan roh jahat memasuki diri seseorang dan mengarahkan orang itu kepada perbuatan yang keliru. Ya. Coba lihat satu ayat ini. 1 Petrus pasal 3:10. Yuk baca sama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, mulutmu adalah macan, hari maumu. Ya, harimau. Wow. Harimaumu. Wow, gitu ya. Mulutmu, betul? Coba bilang sama sebelahnya, mulutmu. Jangan yang itu kan baru diajarin, hati-hati dengan mulutmu, kok bilang cangkemmu, jangan. Walaupun itu artinya sama, betul dong. Tapi beda ya pengertiannya. Lebih baik kita ngomong ya Michael ya, mulutmu daripada cangkemmu. Beda ya. Ya. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Apa yang Anda ucapkan. Walaupun kita mungkin ya lihat keadaan sekitar kita atau lihat diri kita. Hati-hati dengan mulutmu. Walaupun orang di sekitar kita menjengkelkan Anda mulai ngomong aja, aku nggak akan marah, gitu ya. Anda nggak jadi marah, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mulai ngomong, iya, mulai gitu, Anda jadi marah. Segala sesuatu dimulai dengan mulut kita. Hati-hati, jangan mengatakan hal yang salah. Amin. Nah, oke. Ya, ya dikit. Oke, gimana tadi? Mulut ya, mulutmu masalahnya. Nah, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu lagunya. Oke. Nah,
Walaupun banyak hal yang sudah terlanjur salah dalam kehidupan kita, tapi kita percaya ya, orang percaya itu diberi otoritas, diberi kuasa atas roh-roh jahat yang sering mengendalikan hidup kita. Tuhan bilang sama Kain, ya, engkau harus berkuasa. Kita tidak bisa memungkiri, memang ada intervensi, memang faktanya seperti ini. Tapi sekarang segala sesuatu tergantung kepada siapa? Bukan kepada Tuhan. Kepada kita sendiri, amin. Banyak orang bilang, ya terserah Tuhan lah. Gitu. Beda. Pasrahnya bukan pasrah seperti itu. Kuasanya sudah diberikan kepada Anda. Ya, Anda bisa menang, Anda bisa kalah, itu tergantung, bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Amin. Nah, Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita bicara tentang setannya tadi kan. Jadi kita bukan hanya bisa mengendalikan diri kita, bahkan sekarang kita diberi otoritas untuk apa? Untuk mengusir, nyah keluar dalam nama Yesus. Iblis akan lari. Bisa. Jadi Anda nggak boleh takut nih sama si iblis, sama setan. Walaupun dia mengaum-ngaum, wow. Ya. Ketika engkau mendengar ancamannya, wow gitu. Apakah Anda menjadi kecil? Enggak. Anda ikut mengaum juga. Wow, betul ya. Dia seperti singa, Anda apa? Singa suku Yehuda. Amin. Ya, Anda punya otoritas untuk melawan si iblis tadi itu, untuk mengusir iblis itu. Engkau enggak bisa mengganggu saya. Nyah keluar dalam nama Yesus. Ada kuasa. Nah, bagi yang enggak sanggup untuk nengking sendiri, makanya dibutuhkan orang lain membantu untuk menolong Anda menengking. Itulah yang disebut tukang tengking atau pelayan pelepasan. Jadi Anda bisa datang kepada mentor Anda, senior Anda, gembala Anda. Om, Kak, tolong bisa doain saya enggak? Nah, mentor Anda doain. Ketika doain, nyah keluar dalam nama Yesus. Yang dilakukan melayani pelepasan. Sebenarnya simpel. Banyak kadang-kadang berpikir, wah pelepasan itu adalah acara yang spektakuler, yang gimana. Sebenarnya bisa kita lakukan dan sering kita lakukan, betul? Nah, tapi kita kadang-kadang enggak menyadari, apa sih pelepasan itu? Pelepasan adalah pengusiran, penengkingan, ya, atas setan yang mencoba terus intervensi dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira setan model apa saja ya, atau roh-roh apa saja yang bisa ditengking atau bisa ditengking ya. Coba lihat, ada berbagai roh yang dapat memasuki tubuh seseorang. Dan ini yang perlu dikeluarkan atau ditengking. Ya, yang pertama, ada jenis setan yang disebut penguasa orang kuat yang menguasai pikiran dan tingkah laku orang itu. Jadi ini bicara teritorial secara personal. Amin. Ada teritorial daerah ya, wilayah tertentu, nanti orang kuat itu menguasai wilayah itu. Ya kayak di pantai Laut Selatan terkenal dengan Nyi Roro Kidul ya, dan sebagainya, itu penguasa daerahnya. Tapi ada juga
setan yang memiliki teritorial secara pribadi, yang menguasai pribadi setiap orang. Ya, menguasai pikiran, menguasai tingkah laku orang itu. Kalau dia sudah mulai masuk, lalu mendapat pijakan, nah dia mulai beroperasi dengan cara seperti ini. Ya, itu bisa dibereskan juga sih. Nanti kalau Anda menyadari, kenapa sih saya kok rasanya kok ya seperti ada yang mengendalikan. Wah, Anda mungkin ada setan muda seperti ini yang sedang bercokol dalam diri kita. Yang kedua, ya, ada jenis binatang-binatang yang mengubah sifat-sifat orang itu serupa dengan sifat binatang tersebut. Kapan orang kemasukan roh binatang? Kapan orang kemasukan roh binatang? Ketika orang itu fokus memperhatikan atau mengadopsi sifat-sifat atau keahlian daripada binatang itu. Orang yang belajar ilmu bela diri, contoh, namanya jurus, itu kan selalu pakai nama jurus binatang kan? Ya, jurus apa itu? Jurus apa coba? Sebutkan nama-nama jurus. Wah, gitu ya. Terus apa lagi? Ada gitu, jurus monyet, ada gitu ya. Nah, jurus apa lagi? Bangau, wow, gitu ya. Kenapa disebut nama binatang dari semua gerakan-gerakan itu? Karena penciptanya, dia mempelajari dari binatang itu. Dia amati, dia pelototi, dia pengen kayak itu, betul gak ya? Masuklah roh. Pak, binatang apa punya roh? Nah, ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang nggak mau tahu. Ya, ya, terserah Bapak aja. Ya. Binatang itu punya roh. Karena segala sesuatu sumbernya dari roh. Asalnya roh, cuman bedanya roh binatang sama roh manusia itu intelijensinya. Kadarnya beda. Roh binatang nggak bisa komunikasi dengan Tuhan. Manusia didesain oleh Allah supaya bisa berkomunikasi dengan penciptanya, betul? Sehingga bisa menyembah. Kaulah Tuhanku, Anda terkonek, ku terhubung denganmu, tuh ya. Nah, kalau ada burung kakak muda, kakak tua, gitu ya. Satu hari karena dia terlatih atau sering mendengar John menyanyi, kau ku sembah, kau ku sembah. Lalu pagi-pagi dia bilang, kau ku sembah, siapa yang nyanyi itu? Si burung. Apakah burung itu sedang terhubung dengan Tuhan? Enggak, dia hanya membeo saja, betul ya? Itu bedanya. Dia bisa belajar, dia bisa merasakan, betul ya? Jadi hanya sebatas itu, tapi tetap roh. Sifat roh itu tidak terhalang oleh ruang, waktu, dan gerak. Roh itu bisa masuk ke dalam diri Anda juga, melalui apa? Pikiran, melalui ucapan. Jadi ketika seseorang berlatih bela diri, biasanya dia akan kemasukan roh-roh binatang itu. Makanya orang Kristen, kalau saya ditanya, boleh enggak orang Kristen ikut bela diri? Walaupun alasannya untuk olahraga, ini dan itu. Saya bilang, tidak. Kalau Anda membela diri, Tuhan enggak bela Anda. Anda mau dibela Tuhan atau membela diri? Nangkep ya? Itu iman. Iman kita. Orang yang berlatih bela diri cenderung menguatkan dirinya sendiri kan. Lalu percaya di diri. Karena apa? Punya ilmunya. Kalau orang sudah percaya diri, percaya Tuhannya mulai kurang, bukan?
Ini prinsip sebenarnya. Nah, bahaya yang selanjutnya adalah ketika Anda latihan bela diri, ambil jurus ini, jurus itu yang dinamakan jurus binatang tadi itu, tanpa Anda sadari. Ada roh binatang yang sudah masuk dalam diri Anda. Itu kalau ditengking, ya keluar, wah, loh, kok ada monyet? Gitu ya. Wak, 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 wak. Roh monyetnya keluar dalam nama Yesus. Kapan terjadinya? Nah, mungkin saat Anda latihan, atau ya lain-lain lah seperti itu ya. Oke, karena waktu ya. Yang ketiga, roh orang mati ya. Nah, ini roh orang mati ya. Ini lebih kompleks sudah daripada roh binatang sama yang tadi ya, yang lainnya tadi, roh binatang sama setan tadi. Roh orang mati ini. Ini sangat halus masuknya. Karena apa? Anda kangen saja nih ya sama mak ya, engkongco gitu kalau masuk gitu. Ikatan batin hubungan Anda dengan orang-orang mati itu akan lebih mudah untuk menjadi akses. Sehingga dia bisa intervensi masuk ke dalam diri kita lagi. Ya. Nah, itu ya yang terjadi. Roh orang mati. Satu lagi, harus cepat nih, ya. Ayatnya nggak usah baca. Roh kelemahan tubuh, ya. Roh kelemahan tubuh itu juga bisa menyebabkan orang itu akhirnya menderita. Ya, contoh, ya Matius 10:11, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi enggak semua penyakit itu karena pola makan, tapi kadang-kadang juga disebabkan karena ada roh kelemahan tubuh, ya, yang bisa menguasai orang itu. Nah, Markus 9:25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Hei kau roh yang menyebabkan orang itu menjadi bisu dan tuli. Jadi dia bisu, dia tuli karena ada roh. Aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lah lagi. Jadi sebelumnya dia enggak bisu. Sebelumnya dia enggak tuli. Tahu-tahu dia jadi bisu dan tuli karena apa? Kemasukan roh. Jadi kalau Anda enggak bisa mendeteksi ini masalahnya apa ya? Kok orang jadi seperti ini? Anda bisa sebutin aja seperti manifestasinya. Roh yang membuat orang ini jadi bisu dan tuli, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh apa Pak itu tadi? Ya mboh, enggak ngerti. Nangkep ya? Ini Tuhan Yesus loh. Yang mahrifatnya luar biasa saja. Dia enggak menyebut jenis roh apa. Dia hanya bilang, pokoknya ya loh, roh yang membuat orang itu jadi bisu dan tuli, keluar kok. Nah, bisa kita lakukan aja seperti itu, ya. Nah, oke. Ketika seseorang dimasuki roh jahat itu, apa sih yang terjadi? Ya, membuat tabiat orang itu akan menyerupai roh jahat itu. Ya, hadirnya roh jahat dalam diri seseorang mengubah orang itu menjadi jahat. Karena roh jahat itu memanifestasikan dirinya melalui tubuh orang yang dipakainya. Ya, jadi karena kemasukan roh jahat. Jadi bisa kita simpulkan. Orang jadi jahat karena kemasukan roh jahat. Amin. Nah, perlu dilepaskan. Jadi nanti setelah acara ini, kalau ada yang mau, Pak kayaknya saya perlu dilepaskan, gitu ya. Silahkan, ya. Buka hatimu supaya Tuhan bisa membereskan. Nah, ketika seseorang dilepaskan, manifestasinya seperti apa? Ya, oke. Manifestasi keluarnya roh jahat itu seperti apa? Ya, nah.
Pertama, orang bisa muntah. Pernah ya Anda melihat orang di pelepasan terus disediain koran gitu ya. Segala macam. Kenapa bisa muntah? Dasarnya ini. Ini kalau ditanya nanti, didoain kok muntah, mana ayatnya? Nah ini. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual. Melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, siapa di sini pernah mual gitu? Pernah? Bukan ngidem ya. Mual kenapa? Salah makan, masuk angin gitu ya, bisa juga itu mual. Nah, ketika mual itu langsung keluar, muntah enggak? Kalau itu enteng ya. Nah, jadi mual itu sebenarnya ya sebentar lagi kalau ditengking ya pasti keluar. Ada sesuatu ya yang yang ganjel di sini nih. Lah yang ganjel ini didorong keluar aja nih. Keluar. Langsung gitu. Kenapa bisa muntah? Ya, tadi nih. Karena mual. Kenapa mual? Karena melihat tentang kejahatanmu itu loh. Ketika Roh Kudus membongkar, mengaduk betapa jahatnya Anda jadi mual. Ketika ditengking akan keluar roh itu, ya. Nah, juga bisa ya ketika seseorang di dalam pelepasan ditengking, manifestasinya bisa seperti ini juga, Markus 9:20. Lalu mereka membawanya kepada waktu roh itu melihat Yesus, ia segera menggoncang-goncang anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ada yang manifestasinya seperti itu. Sampai gulung. Nah, makanya dalam pelayanan pelepasan kita nggak bisa melakukan di sembarang tempat. Jangan melakukan pelayanan pelepasan di mana? Di pasar gitu ya. Jangan. Betul, dulu pernah waktu kami ke Bangka, ke Sungai Liat, saya Pak Andreas, Bu Durkas, Pak Daud, waktu itu 4 orang. Itu hadirat Allah luar biasa. Sampai akhirnya ketika besok kita mau pulang, biasa nih, gitu, kita cari oleh-oleh khas lah gitu. Masuk ke pasar, ya. Di situ ada yang panggil, Om. Orang Bangka itu kalau panggil Om gitu. Om, emangnya macan, Om gitu. Om gitu. Nah, kita datang gitu. Ada apa? Om, ini teman saya masih Buddhis. Dia punya masalah gini, bisa doain enggak? Baru diajak ngomong gitu, jatuh tuh, tumbang. Wah, gitu. Yang orang yang beli sebelah itu berteriak-teriak, ada orang pingsan. Pasar tuh rame. Nah, jadi kalau mendoakan orang, ya khususnya pelepasan gini, jangan di tempat-tempat umum seperti itu. Ini contoh saja bisa saja. Nanti heboh. Ya, karena apa? Kadang-kadang tanpa kita duga akan ada manifestasi seperti itu. Makanya kalau ada orang mau didoain, kayaknya ini pelepasan nih. Cari tempat yang nyaman, ya. Untuk menjaga, mengantisipasi. Kalau cuma muntah doang, karena mual tadi, itu kan gampang ya, nggak apa-apa lah, gitu ya. Cari kantong kresek langsung, gitu, bukup sampai kepala-kepalanya, gitu, loh. Dah, ya. Baik nggak tercemar keluar gitu ya. Jadi nanti kalau ini kantong kresek lebih gede aja dari kepala. Jadi masuk di dalam semuanya, ya. Nah, supaya beres. Yang kedua menggoncang-goncang tadi itu. Nah ini yang agak repot, betul? Makanya kadang-kadang kita butuh catcher ya, orang-orang yang membantu, ada yang dipegangin dan sebagainya. Ya, oke. Yang terakhir ini. Dan banyak orang keluar juga setan-setan yang berteriak-teriak. Wah. Nah tadi Bu Pebe tanya itu kalau pelepasan nanti itu kayak yang dulu enggak ya? Yang dulu yang mana ya saya sudah lupa. Ya.
Yang dulu mana? Memang ya, zaman-zaman dulu kalau kita melayani pelepasan itu super heboh, betul ya? Kalau enggak heboh kayaknya kita yang lainnya enggak puas, betul ya? Maka dibikin heboh, ditengking sekeras-kerasnya. Nah, tapi sekarang saudara, dengan Kolose berapa? 1:19-20, pelayanan kita jauh lebih mudah, betul ya? Dengan cara persuasif, roh-roh khususnya ya roh-roh jahat, setan maupun orang mati, itu dengan kita perdamaikan dengan Bapa, dia lebih lembut keluarnya. Jadi jangan takut, enggak mesti harus muntah, enggak mesti harus digoncang-goncang, enggak mesti harus berteriak-teriak. Kadang-kadang bisa kendalikan. Ya. Enggak usah teriak-teriak. Cukup keluar dengan sopan, ya. Ayo cepat. Bisa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini hal yang simpel, yang mudah, yang bisa kita lakukan kapan saja. Ya. Jadi kalau hari ini memang ada yang pengen mengalami kelepasan dari Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kuasanya diberikan kepada kita, amin. Dia mau kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ini kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Jadi jangan alergi dengan pelayanan pelepasan. Masih perlukah kita dilayani pelepasan? Masih. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan sampah-sampah yang sering mengotori hidup kita. Perlu dibereskan. Kalau Anda bisa melakukan pelepasan sendiri secara pribadi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda membutuhkan pelayanan ini, silahkan datang ke Revival Center Bekasi, ya, cari namanya Pak Agus dan Pak Billy, Pak Anton, saya kejauhan, ya. Bu Christine, nah saya sebutin aja nama-namanya, gitu ya. Bu Sandra, pokoknya yang Bu Febe, Bu Hilda, semua nunjuk orang nggak mau ditunjuk. Bu Karina, kayak semua ini pelayan pelepasan semuanya ini kayak ya, jadi nggak perlu didoain. Yang hadir hari ini semua adalah orang luar biasa semuanya. Ya, Bulana apalagi, sudah pelayanan kemana-mana, amin. Nah, sampai ke Bandung juga, amin. Oke? Nah, jadi hari ini biar paling tidak merefresh lagi ya. Ternyata penting, ternyata perlu. Ya. Oke, kita berdoa sama-sama. Bapak, hamba-Mu terbatas menyampaikan. Tapi biar apa yang kami dengar saat ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau menghendaki kami semua diubah, diperbaharui, diperbaiki. Banyak hal yang harus kami singkirkan, kami buang dari hidup kami. Khususnya semua apa yang telah mengisi jiwa kami, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang ada di tengah-tengah kami, Kau mengingatkan kami akan semua masa lalu kami. Kalau ada yang perlu kami bereskan di hadapan-Mu, silahkan Roh Kudus. Kau lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan.
Apa yang kami tangkap, apa yang kami mengerti, setiap kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.